Check the mic and make sure it sound right, boy. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia baru-baru ini membuat heboh. Unggahan foto Presiden Joko Widodo yang dibumbui tulisan lip service menjadi pemicu. Apakah ini kritikan atau hanya sentilan receh ke Presiden? Cek faktanya. Bersama saya Zaki Akbar dalam Data Fakta. Istilah lip service kini menjadi buah bibir. Itu setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengunggah foto Presiden Joko Widodo lengkap dengan tulisan Jokowi, the King of Lip Service di sejumlah akun sosial media pada 26 Juni lalu. Unggahan ini juga dilengkapi dengan caption yang bernada menyentil. Jokowi disebut kerap kali mengobrol janji manis, tetapi realitanya sering tak selaras. Apa benar begitu? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Nah sekarang, apa sih lip service itu? Kenapa sampai banyak pihak yang panas dengan unggahan ini? Dalam temuan Pascal Traeger, frasa ini pertama kali ditemukan pada 1950 silam. Pada masa itu, frasa lip service merupakan frasa yang bertujuan sebagai doa. Ini ditemukan dalam A Treatise Against Witchcraft yang ditulis oleh Henry Holland, seperti dilansir dalam pinterpolitik.com. Sementara dalam terjemahan Google Translate, the King of Lip Service memiliki makna raja layanan bibir. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia, berarti keramahan di mulut saja, atau dalam konotasi lain adalah raja membual. Dari sini jelas maksud dari unggahan tersebut. Unggahan bernada kritis ini menyoroti beberapa poin terkait sejumlah pernyataan resmi Jokowi dalam merespons berbagai hal dan persoalan. Ada 4 komparasi yang ditunjukkan BEM UI di balik meme kritis lip service ini. Yang pertama, statement Joko Widodo tentang rindu di demo. Dalam statementnya ini, Jokowi meyakini pemerintah perlu dikontrol dengan cara di demo. Statement yang sempat viral dan menjadi bagian pendongkrak figur Jokowi ini diucapkan saat berpidato di sebuah forum kala masih menjabat sebagai wali kota Solo, tepatnya di hadapan 200 peserta Indonesian Young Change Maker Summit di Gedung Merdeka, Bandung, Sabtu 11 Februari 2012 lalu. Kedua, adalah keinginan merevisi Undang-Undang ITE. Statement ini dilontarkan Jokowi pada 15 Februari 2021 lalu. Dalam statementnya, Joko Widodo meminta DPR agar bersama-sama merevisi undang-undang tersebut jika tidak memberikan rasa keadilan. Ketiga, terkait statement penguatan KPK yang kerap diungkapkan Presiden Joko Widodo. Statement itu acap kali berulang dan terekam media. Di sini, Presiden Jokowi dengan yakin berkomitmen akan memperkuat KPK. Yang keempat, terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law. BEM UI menyoal pernyataan Presiden Jokowi yang sempat dengan tegas mempersilahkan Omnibus Law digugat di Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari benar tidaknya, unggahan ini menuai reaksi berbagai elemen. Reaksi makin meruncing pasca Rektorat Universitas Indonesia juga bereaksi atas unggahan tersebut. Banyak yang pro, Sivitas UI dan tokoh-tokoh politik nasional banyak yang mendukung apa yang dilakukan teman-teman BEM UI. Tapi yang kontra juga tidak sedikit, dan kebanyakan datang dari influencer yang dikenal sangat loyal dan pro ke Joko Widodo. Menilik dari latar belakang meme lip service bisa dibilang cukup berdasar. Hal itu merujuk dari sejumlah jejak digital yang merekam pernyataan-pernyataan Jokowi yang dimaksud. Pertama, soal rindu di demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Pasti saya suruh masuk. BEM UI menganggap statement itu sangat kontras dengan realita yang terjadi. Dalam beberapa tahun kebelakang, hampir di setiap aksi demonstrasi justru mendapatkan tindak represi. Salah satu catatan BEM UI yang paling menohok adalah saat aksi menolak Omnibus Law. Aksi mahasiswa justru berbuntut pada kekerasan oknum aparat hingga penangkapan terhadap sejumlah aktivis dan mahasiswa yang ikut berdemonstrasi. Kontras sendiri bahkan menerima 1.500 aduan kekerasan aparat selama demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sepanjang aksi demonstrasi tersebut, tak ada satupun pendemo yang diajak masuk oleh Jokowi untuk berdialog di dalam istana. Yang kedua, pernyataan terkait revisi Undang-Undang ITE. Permintaan Jokowi agar DPR melakukan revisi juga kontras dengan realita yang ada. Faktanya, hanya dilakukan revisi terbatas dan penambahan satu pasal di undang-undang tersebut. Revisi terbatas ini juga hanya sekedar penambahan beberapa kata di pasal-pasal yang dianggap karet. Di antaranya pasal 27, 28, 29, dan 36. Indikasi lip service selanjutnya terkait dengan pernyataan penguatan KPK. Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Udah, intinya ke sana. Rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa bahwa jumlah penyidik saja terseok-seok begitu, Pak? Ya, ini masalah komitmen. Kalau
kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi. Kita harus tegas, harus berani. Fakta yang terjadi justru dinilai sebaliknya. Dugaan pelemahan KPK yang selama ini bergulir juga diaminkan oleh BEM UI. Deretan upaya pelemahan KPK itu diyakini dimulai dari revisi Undang-Undang KPK, berlanjut ke kontroversi ketua dan pimpinan KPK hingga tes wawasan kebangsaan yang berujung pemecatan terhadap sejumlah pegawai KPK. Keempat, terkait dengan saran gugatan Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi. Lagi-lagi, pernyataan ini kontras dengan statement terbaru Presiden Joko Widodo yang menyatakan agar MK menolak semua gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, keempat komparasi inilah yang disimpulkan sebagai bentuk inkonsistensi antara pernyataan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dan kemudian menjadi landasan munculnya label The King of Lip Service. So, berdasarkan data fakta ini, bagaimana publik harus bersikap? Setuju atau tidak? Berikan komentarmu. It sound right, boy.